Hari ini PUK SPKP SPSI PT Mata Indonesia mengadakan pendidikan bakor dan aktivis itu sebanyak 55 orang. Pertama untuk pengkaderan, itu kewajiban dari organisasi mengadakan bertempat di Ciater, diselenggarakan ada indoor dan outdoor dan melibatkan PC SPKP SPSI Kabupaten Bekasi Kota dan pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, pendidikan ini mudah-mudahan kedepannya menjadi rekan-rekan itu menjadi pemimpin yang baik, komunikasi yang baik. Mudah-mudahan nanti sebagai pengganti kita sebagai PUK. Ini bakor ikut 75% dan ditambah aktivis. Dari total bakor 63, pendidikan akan kami lakukan setiap tahun. Saya kira mewakili pimpinan cabang, kita sangat bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PUK SPSI PT Mata Indonesia yang pada kali ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan buat para bakor. Saya kira ini pendidikan yang sangat penting dalam rangka membangun kesolidan di antara para bakor dan seluruh anggota dengan PUK. Dan pendidikan-pendidikan seperti ini memang harus terus dikembangkan dari waktu ke waktu, karena tantangan kita semakin lama semakin berat. Dan jawaban untuk itu saya kira salah satunya adalah bagaimana membangun kesolidan dan kerjasama serta kekompakan di antara seluruh anggota dengan bakor dalam rangka memajukan organisasi. Saya kira itu menjadi tema dalam diskusi atau dalam pendidikan bakor kali ini. Dan tentu saja harapannya seperti yang kita ketahui bahwa PT Mata Indonesia PUK-nya merupakan salah satu PUK yang menjadi tulang punggung bagi PC. Dan kegiatan seperti ini harapannya bisa juga diikuti oleh PUK-PUK di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya, jadi pendidikan ini menekankan di 3 hal. Kita mengharapkan bahwa bakor ini bisa menjadi para pemimpin di bagian masing-masing. Artinya para anggota terdorong untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan serikat pekerja. Dan yang kedua tentu kita berharap bahwa para bakor ini bisa mengembangkan jumlah anggota di bagian masing-masing. Kita punya tagline bahwa bakor harus bisa mendorong 100% keanggotaan di bagian masing-masing semua pekerja di sana. Dan yang ketiga, kita juga ingin mendorong bakor sebagai seorang komunikator yang bisa menjembatani berbagai kebijakan dari PUK kepada seluruh anggota. Pun juga sebaliknya, bakor bisa menjadi media untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi dari seluruh anggota kepada PUK. Saya kira itu menjadi muatan kunci dari kegiatan bakor kali ini, dan harapannya itu bisa diterapkan dalam kegiatan berorganisasi di perusahaan. Saya kira karena inti dari kegiatan seperti ini untuk menguatkan solidaritas, maka penting juga bagi PUK-PUK lain untuk mengadopsi hal yang sama. Apalagi kalau kita bicara tentang program kegiatan penguatan kapasitas organisasi, itu kita punya target utama sebagai subjek untuk diberikan pelatihan. Yang pertama kepada anggota, yang kedua kepada bakor, dan ketiga kepada para pengurus. Saya kira seperti itu. Ya, kita sudah punya modul yang dikembangkan untuk seluruh anggota. Kalau untuk anggota ada 4 modul utama. Yang pertama, bagaimana anggota merasa bahwa serikat pekerja itu sangat diperlukan oleh mereka semua. Jadi bagaimana memberitahukan kepada para anggota apa manfaat dan berserikat, bagaimana cara berserikat dengan baik dan sebagainya. Itu menjadi materi yang pertama. Yang kedua, tentu anggota harus diberikan edukasi juga terkait dengan apa peran dan fungsi mereka, baik sebagai anggota maupun sebagai pekerja di perusahaan, menyangkut hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, tentu para anggota perlu diedukasi juga terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian keluh kesah. Itu sebagai bagian dari hak yang mereka punya. Saya kira itu berbagai modul yang diberikan buat para anggota, yang saya kira agak sedikit berbeda dengan para bakor. Karena kalau para bakor nanti akan diberikan tambahan seputar kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyelesaikan keluh kesah, termasuk bagaimana mereka memimpin kerjasama di bagian masing-masing.
Ya, di hasil Munas ke-7 memang ada beberapa perubahan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Di Munas ke-7 misalnya ada frekuensi yang berbeda, di mana pendidikan untuk anggota harusnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Lalu untuk para bakor 2 kali dalam setahun, dan untuk PUK 1 kali dalam setahun. Nah, di Munas ke-8 2022 yang lalu itu terjadi perubahan, di mana sekurang-kurangnya 1 kali. Pendidikan bakor 1 kali setahun, pendidikan anggota sekali setahun, dan pendidikan buat PUK 1 kali setahun. Itu yang terjadi di dalam Munas ke-8. Ya, sekali lagi mewakili pimpinan cabang, kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang mendalam. Sukses untuk kegiatan pendidikan bakor PUK SPKP PT Materi Indonesia.